kekuasaan penguasa di bumi sampai 10 kali. Penguasa yang pernah berkuasa di atas muka bumi. Itu bagian kapling surga yang paling terakhir. Tolong antum jangan salah paham, nggak apa-apa lah, mendingan ya, nggak apa-apa terakhir. Gosong duluan antum. Ya. Nah, orang-orang Wa'idiyah dan Murji'ah di dalam memahami ancaman ya dan janji itu salah mereka dalam memahaminya. Saya lanjutkan tadi, berarti ada yang masuk neraka, ada yang ke surga langsung. Maka di sini yang mempertemukan kedua hadis ini tidak bertentangan, yaitu firman Allah, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Surat An-Nisa ayat 116 ya. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik tersebut bagi siapa yang dikehendaki. Maka Ahlus Sunnah mengatakan apa? Tahta masyiatillah. Ya, kalau orang itu belum bertobat, kemudian dia meninggal padahal dosanya dosa besar, selama tidak mati dalam keadaan musyrik, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, maka dia diampuni, masuk surga tanpa neraka dulu. Kalau Allah kehendak, maka dia masuk neraka dengan keadilan Allah, tapi tidak kekal. Ini akidah, jangan kita goyah lagi. Begitulah para ulama Ahlus Sunnah memahaminya. Ya, Ahlul Qiblah, selama dia muslim, tidak musyrik, maka tidak kekal dalam api neraka seandainya masuk neraka. Dan masuk neraka karena dengan keadilan Allah. Ya. Berapa lamanya Allah yang Maha tahu. Allah yang Maha tahu. Nah, dialog antara Murji'ah Mu'tazilah dengan Ahlussunnah. Mu'tazilah mengatakan kepada Abu Amr Ibn Ala. Abu Amr Ala salah satu qurra ya, qiraah sabah. Mengatakan apa? Katanya Allah menunaikan janjinya. Kenapa Allah menyelisih janjinya? Kenapa? Allah mengancam kan masuk neraka bagi orang berzina belum bertobat. Tapi kenapa kok enggak masuk neraka? Dia kalau udah hendak masuk surga. Ya, padahal innaka la tukhliful mi'ad, bahwa engkau ya Allah tidak menyelisih janjinya. Apa kata Abu Amr bin Ala? Bedakan antara janji dan ancaman. Al-wa'du wal wa'id. Ya. Bedakan. Kalau orang berjanji ya, kemudian menyelisih janjinya, aib. Tapi kalau orang mengancam, menyelisih ancamannya, tidak aib. Ini dijelaskan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman dalam Syarah Al-Waraqat ya. Kemudian membawa syairnya orang Arab jahiliyah, karena minta si Mu'tazilah ini ya. Ada syair yang mengatakan, wa inni wa in wa'adtuhu aw attuhu lamukhlifun i'adi lamun jizut mau'idi. Sesungguhnya aku, kalau aku berjanji dan aku mengancam, maka aku akan menunaikan janjiku dan akan menyelisihi ancamanku. Misalkan saya janji sama antum, Pak, nanti kalau pohon mangga saya sudah berbuah, Pak, silakan Bapak ambil sepuasnya, semaunya. Giliran berbuah ya, antum lewat, gak pernah saya tawari. Lewat lagi gak pernah tawari. Bahkan saya makan di depan antum. Kira-kira apa yang terjadi? Dongkol. Bukankah demikian? Ada orang ya, diberitahu kepadanya, dia orangnya badannya besar. Pak, Bapak dicaci maki oleh fulan. Bapak difitnah begini-begini. Wah, betul-betul fakta data semua ada. Ketika dia sudah membaca fakta data, ada informasi seperti itu, lalu orang ini apa? Mencari yang memfitnah tadi. Nanti kalau ketemu mau saya gebuk, mau saya injek-injek. Ternyata kecil orangnya. Ya, aduh, ya nggak imbang, ini gede, ini kecil. Ada dia ancamannya, dia batalin. Apakah orang tersebut dikatakan hina karena dia menyelisihi ancamannya? Bahkan orang mengatakan, Masya Allah ya, orang ini pemaaf,
Kenapa? Dia sudah bilang, sudah merah mukanya, matanya sudah merah, mau mukul orang yang memfitnah. Ternyata setelah didapatkan, orangnya kecil, dia nggak tega. Maka itu bukan suatu hal yang aib. Tapi kalau menyelisih janji itu aib. Ya, itulah para jemaah perbedaan antara al-wa'du wal wa'id. Wa inni wa in wa'atu aw atuhu la mukhlifun. Ya, i'adi la mujizut mau'idi. Kalau saya berjanji dan mengancam, maka saya akan tunaikan janji saya dan akan saya selisihi, yaitu ancaman saya. Artinya di dalam syair Arab jahiliyah itu ada. Sehingga apa? Al-wa'd wal wa'id. Ya, kalau bagi Murji'ah mengatakan tidak mungkin disiksa. Kalau Wa'idiyah mengatakan pasti disiksa. Ahlus Sunnah tidak. Bisa disiksa, bisa tidak. Ya. Jadi orang yang berbuat dosa belum minta ampun bisa disiksa, bisa tidak. Sesuai dengan kehendak Allah. Rasulullah mengatakan bisa jadi karena apa? Syafaat Nabi. Syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku bagi umatku yang melakukan dosa besar. Bisa jadi karena musibah-musibah. Ya. Dan semuanya karena keadilan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal ikhwah, kita lanjutkan dari keistimewaan Ahlus Sunnah, yaitu memiliki sikap tengah-tengah antara Mu'attil dan Mumatsilah, antara Murji'ah dan Wa'idiyah, dan yang ketiga adalah dalam masalah nama-nama agama dan iman, wasatun fi babi asma'iddin wal iman, au mas'alatil asma' wal ahkam bainal khawarij wal mu'tazilah wa bainal murji'ah wal jahmiyah. Tengah-tengah dalam masalah nama-nama agama dan keimanan, ya, atau masalah nama-nama dan hukum. Tengah-tengah antara Khawarij dan Mu'tazilah dan juga Murji'ah dan Jahmiyah. Seperti orang yang melakukan dosa besar, bagi Khawarij dikatakan kafir dan tempatnya kekal dalam api neraka. Namun Mu'tazilah mengatakan orang yang melakukan dosa besar, dia tidak kafir dan juga tidak mukmin. Tidak kafir, tidak mukmin. Kalau Murji'ah mengatakan orang yang melakukan dosa besar mukmin khalis, mukmin iman sempurna. Tapi bagi Ahlus Sunnah, al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan perbuatan dosa. Kalau orang melakukan perbuatan dosa, dia dikatakan mukmin naqisul iman. Orang beriman tapi imannya berkurang. Ya, mukmin naqisul iman. Dan dibuktikan dalam sebuah hadis bahwa iman itu bercabang, seperti dalam hadis al-iman bid'un wa sittuna syu'bah afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman, rawahu Muslim. Iman ada 60 atau 70 cabang. Yang paling utama kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang paling rendah
menyingkirkan gangguan di jalan, dan rasa malu termasuk bagian dari iman. Apakah orang yang tidak menyingkirkan gangguan dari jalan dikatakan tidak beriman? Maka banyak orang yang tidak beriman. Apakah orang yang tidak punya malu dikatakan tidak beriman? Sekarang rasa malu sudah mulai memudar. Maka tidak. Tapi kalau orang sudah menodai kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, membatalkan kalimat tauhid la ilaha illallah, baru dia sudah dikatakan tidak beriman. Maka di sini beda di dalam memberikan penamaan agama kepada pelaku-pelaku dosa besar. Mu'tazilah mengatakan tidak mukmin, tidak kafir. Khawarij mengatakan kafir. Tapi kemiripannya dan kesamaannya Khawarij dan Mu'tazilah, ya, yaitu sama-sama kekal dalam api neraka. Mu'tazilah mengatakan orang yang melakukan dosa besar namanya dia memiliki kedudukan fil manzilah baina al manzilatain. Ya, kedudukan di antara dua kedudukan. Kemudian berikutnya adalah tengah-tengah wasat fi babil qadar. Tengah-tengah dalam hal takdir. Bainal qadariyah wal jabariyah, antara qadariyah dan jabariyah. Kalau qadariyah mengatakan bahwa manusia itu melakukan sesuatu, Allah tidak ikut campur. Sehingga dalam hadis disebutkan al-qadariyatu majusi hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Ada yang bisa menjawab kenapa Qadariyah itu dikatakan majusinya umat ini? Dikatakan ada kesamaan. Ada yang bisa menjawab? Dari sisi apa kesamaannya antara Qadariyah dengan Majusi? Sehingga Nabi mengatakan Al-Qadariyah itu majusi hadil ummah. Hadis ini dihasankan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Iya. Enggak ada hadiah, ini hadiahin nanti Pak, boleh kita hadiah nih Pak. Ya, ini menarik sekali Pak. Apa kesamaan antara Majusi dengan Qadariyah dengan Majusi? Sehingga disebut Al-Qadariyatu majusi hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Iya Pak? Boleh silakan. Tapi kalau nggak bisa jangan berijtihad, karena akidah nggak boleh ijtihad. Apa? Ada yang bisa? Pernah dengarkan mungkin? Iya? Iya silakan. Kalau Qadariyah itu akidah kalau manusia diciptakan Allah, tetapi perbuatannya kehendak dari manusia itu sendiri. Iya. Dan Majusi itu mereka anggapan bahwa mereka ada dua Tuhan, yaitu Tuhan gelap dan Tuhan cahaya. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Mumtaz. Ahsan. Jadi Qadariyah kemiripannya dengan Majusi. Majusi punya akidah pencipta ada dua. Ya. Pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Yang menciptakan kebaikan adalah nur cahaya, yang menciptakan keburukan adalah al-dhulmah, yaitu kegelapan. Qadariyah juga demikian. Mereka mengatakan Qadariyah Mu'tazilah ini yang menciptakan manusia Allah, sementara yang menciptakan perbuatannya manusia itu sendiri. Sehingga bagi Qadariyah pencipta ada dua, pencipta manusia dan pencipta perbuatannya itu. Itu dikatakan Al-Qadariyatu majusi hadhil ummah. Ini penjelasan Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, dan juga dalam kitab-kitab yang lain. Nah ini para jemaah, ya, Qadariyah mengatakan Allah tidak ikut campur dengan perbuatan manusia, padahal Allah berfirman, ya, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dialah Allah yang menciptakan kalian dan juga yang menciptakan perbuatan kalian. Ya. Kalau Jabariyah, orang seperti bulu ditiup angin sehingga manusia tidak ikut campur. Dia berzina, ya sudah Allah yang telah mentakdirkan berzina. Ya, Allah yang telah mentakdirkan berzina.
Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Ahlus Sunnah mereka meyakini bahwa kehendak Allah ada dua macam, iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Iradah kauniyah sebagaimana orang mengatakan masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, maka yang tidak dikehendaki Allah tidak terjadi. Pertanyaan saya, semua kejadian yang ada di alam ini atas kehendak Allah. Sepakat para jemaah? Semua kejadian di alam ini atas kehendak Allah. Sepakat? Orang yang sholat, zakat, haji dan juga ngaji seperti ini atas kehendak Allah. Orang yang zina, orang yang membunuh, orang yang mencuri, korupsi atas kehendak Allah. Kok diam antum? Sepakat tidak? Ada yang sepakat, ada yang tidak? Ada yang sepakat, ada yang bingung. Kalau bingung berarti nggak sepakat. Saya ulang Pak, ini akidah Pak, nggak boleh beda Pak. Semua kejadian di alam ini atas kehendak Allah, antum sepakat. Orang sholat, orang zakat, orang puasa atas kehendak Allah, antum juga sepakat. Pertanyaan yang ketiga, orang berzina, orang membunuh, orang mencuri, apakah itu juga atas kehendak Allah? Atas kehendak Allah bukan? Ya? Kehendak Allah? Yang di belakang Pak, Allah berkehendak pada kita mencuri, Allah berkehendak pada kita berzina. Ya, inilah iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Ya. Maksudnya kalau kita sholat atas kehendak Allah, iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Karena apa? Iradah kauniyah maknanya apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang tidak dikehendaki Allah terjadi. Kemudian bagi orang yang melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, berlaku padanya iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Sebab makna iradah syar'iyyah adalah kehendak Allah yang mengandung cinta dan ridhonya Allah. Barakallahu fiik. Cinta dan ridhonya Allah. Orang sholat Allah ridho, orang zakat Allah ridho. Wa aqimis sholat, diperintah sholat. Wa atuz zakat. Ya. Aqimus sholat wa atuz zakat. Tegakkan sholat, keluarkan zakat. Allah ridho dalam kitabnya. Allah cinta. Tapi zina, wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah Ta'ala melarang untuk berbuat zina. Tapi kalau orang itu tidak dikehendaki dengan kehendak kauniyah, tidak mungkin terjadi. Maka di sini berlakulah bagi orang yang berbuat dosa satu kehendak, yaitu iradah kauniyah, masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dan kita diberi oleh Allah Ta'ala akal, diberi oleh Allah Ta'ala yaitu petunjuk, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga ulama menyebutkan tidak boleh seseorang menggunakan takdir beralasan untuk melakukan perbuatan dosa sebagai justifikasi perbuatan dosa yang dilakukan, pembenaran. Sebab ketika orang ditawarkan makanan, di sini nasi goreng spesial, di sini satu piring pasir. Jangankan kita yang waras, orang gila pun milih nasi goreng, Pak. Dicium-cium, wah ini nasi goreng, ini pasir dibuang. Itu orang gila. Nah kenapa kalau kita berbuat dosa kemudian beralasan? Ini kan takdir. Bapak kenapa nggak sholat? Ya kalau Allah takdirin saya sholat, saya akan sholat. Sehingga ada orang dibawa kepada Umar bin Khattab, dia mencuri, lalu mengatakan, saya mencuri karena kehendak Allah, takdir Allah. Oh begitu. Lantas Umar ambil pedang, oleh karena itu saya akan potong tanganmu ya dengan kehendak Allah. Ini. Dengan kehendak Allah. Ini. Tidak boleh orang berbuat dosa dengan alasan takdir atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini antara Qadariyah dan Jabariyah. Kemudian berikutnya para jamaah, yaitu wasatun fi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal ghalin wal jafin. Ya. Yaitu wasat, tengah-tengah dalam cinta kepada Nabi antara al-ghalin wal jafin, antara orang-orang yang ghulu berlebihan dan orang yang meremehkan.
Yang gulu sampai mendudukkan Nabi di luar kedudukan seorang makhluk. Yang meremehkan, tidak mengindahkan omongan Nabi, bukankah dia manusia biasa. Ahlus sunnah tidak demikian. Nabi bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa anna wa kalimatuha alqaha ila maryam ruhum min wal jannatu haq wa nar haq adkhalahu Allah al jannata ala ma kana minal amal." Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berada disembah selain Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, abduhu wa rasuluh. Nabi bersabda, "La tutruni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam, ana abdullah wa rasuluh." Jangan kalian perlakukan aku sebagaimana orang Nasara memperlakukan Isa ibnu Maryam. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kalau hamba Allah, jangan berikan hak ketuhanan kepada Nabi. Seperti orang mengatakan, "Ya akramal khalqi, mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Wa inna min judika dunya wa darratiha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami." Wahai manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, bagaimana saya mau mengeluh kepada selain engkau tentang masalah-masalah yang aku alami. Di antara ilmumu adalah dunia, fa inna min judika dunya wa darratiha, bahwa kemudaratan dan urusan dunia ada di tanganmu, dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhi wal qalam, yaitu mengetahui ilmu yang ada di Lauhul Mahfuz, ilmu rahasia Allah. Sampai segitunya orang hulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh menghulu kepada Nabi, dan juga tidak boleh kita meremehkan Nabi. Mendudukkan Nabi sebagai hamba Allah dan mendudukkan Nabi sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh berdoa kepada Nabi seperti dalam salawat nariyah, ya Pak. Ada yang hafal salawat nariyah? Allahumma sholli sholatan, karena saya juga mantan begitu juga hafal. Allahumma sholli sholatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tubda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Itu dilakukan, dan itu dibaca biasanya habis adzan sampai qomat. Kalau baca itu, insyaallah banyak yang kesini Banjar ini. Allahumma sholli sholatan kamilah. Ya Allah, salawat dan salam sempurna untukmu. Ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadi. Atas Nabi Muhammad, di mana Pak? Alladzi tanhallu bihil uqad. Di mana dengan Nabi Muhammad semua ikatan lepas. Wa tanfariju bihil kurabu. Semua kesulitan selesai, bebas. Wa tubda bihil hawaiju, dan semua kebutuhan itu terpenuhi. Wa husnul khawatimi, dan akhir dari kebaikan. Wa yustasqal ghamamu, dan air hujan turun. Yustasqal ghamam. Seperti itu para jemaah. Nah, kalau keyakinan bahwa Nabi bisa menurunkan hujan, Nabi bisa menyelesaikan persoalan, Nabi bisa memenuhi hajat kita, itu bukan hak manusia tapi hak Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bisa masuk syirik besar. Tapi kalau maksudnya bertawassul kepada Nabi, maka hal ini tidak disyariatkan, Bahkan Umar bin Khattab ketika musim paceklik datang kepada pamannya dan mengatakan, pamannya Nabi, dan mengatakan, "Ya Allah, dulu kami datang kepada nabimu, sekarang kami datang kepada paman nabimu, yaitu Al-Abbas. Kum, ya Abbas, kum, berdirilah, berdoalah minta hujan." Berdoa. Ulama menjelaskan seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, seandainya bertawassul kepada orang mati itu boleh, maka tentu Umar datang ke kuburan Nabi untuk bertawassul, dan Umar tidak melakukan itu. Bahkan Umar melakukannya, yaitu datang kepada pamannya Nabi Al-Abbas yang masih hidup dan minta doa kepada beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini masih berapa poin, tapi kita
kembali kepada materi pada hari ini, yang insyaallah materi pada usul sunnah ini juga banyak kemiripan dengan materi-materi sebelumnya, ya. Usul sunnah oleh Imam Ahmad, prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Imam Ahmad, dan ini dulu pernah dikaji di daurah bersama Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ya. Ini dari jalan Abdus bin Malik Al-Abtar, ya. Dia mengatakan sami'tu Aba Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu yaqul. Kata Abdus bin Malik ibnu Al-Abtar, dia mengatakan, saya mendengar Aba Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal berkata, usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usulus sunnah, usul dasar-dasar sunnah, ya, sunnah bermakna juga al-Islam, ya, bermakna al-Islam. Dasar-dasar sunnah bagi kami, kata beliau, berpegang teguh terhadap perkara di mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Berpegang teguh kepada perkara di mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Kata Syekh Ibrahim, beliau mengatakan, Imam Ahmad tidak mengatakan maqala al-amal lima kana alaihi ashabu Rasulillah, yaitu tidak mengatakan beramal seperti amal yang dilakukan para sahabat. Kenapa? Seandainya mengatakan begitu, maka orang-orang tidak akan mampu karena mereka lemah. Tapi mengatakan at-tamassuk, berpegang teguh kepada perkara yang dipegang oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya wal iktidau bihim, dan mengikuti langkah dan jejak mereka. Mengikuti langkah dan jejak mereka. Apa dalilnya para jemaah? Ya. Dalilnya yang pertama maupun yang kedua ini surat An-Nisa ayat 115 yang sering antum dengarkan, yaitu apa? Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul dan mengikuti, setelah jelas bagi dia petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, maka dia dibiarkan tersesat dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam merupakan tempat yang buruk. Ibnu Abi Jum'ah mengatakan, yaitu sabilul mu'minin, maknanya adalah jalannya para sahabat. Karena ketika ayat ini turun, ya, dikatakan sabilul mu'minin, jalannya orang beriman tidak lain adalah para sahabat. Ini juga menunjukkan satu bantahan yang keras kepada orang-orang yang melecehkan dan meremehkan para sahabat Rasulullah SAW. Sampai-sampai ada wiritannya, Abu Bakar Umar dikerak api neraka, Abu Bakar Umar dikerak api neraka. Siapa itu? Orang-orang Syiah. Ya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Rawahu Muslim. Janganlah kalian mencaci maki sahabat-sahabatku, seandainya di antara kalian ada yang menginfakkan emas
sebesar gunung Uhud, maka tidak mungkin bisa mencapai satu mud dari mereka, bahkan separuhnya. Hadis ini keluar ketika Khalid ibn Walid berselisih dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf lebih dulu masuk Islam. Bahkan dia termasuk 10 yang dikabarkan dengan masuk surga. Ya. Nabi menyampaikan itu. Bagaimana dengan orang yang datang jauh sebelumnya? Karena memang para sahabat bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Pertama adalah sahabat yang dikabarkan dengan masuk surga 10 orang. Kemudian Ahlul Badar. Kemudian orang-orang Ansor. Namun semuanya ya telah dipuji oleh Allah. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor. Dalam surah At-Taubah ayat 100 yang sudah kita bahas tadi malam. Nah, di sini para jemaah, dalam cara beragama kita mau nyari cara agamanya siapa? Apakah cara beragamanya orang-orang yang mengandalkan akal? Apakah cara beragamanya orang-orang yang senantiasa memuji Nabi berlebihan tapi tidak mengikuti sunnah Nabi? Maka ikuti cara beragamanya para sahabat Rasulullah, karena mereka disebut oleh Nabi adalah sebagai al-jamaah. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Faqalu ya Rasulullah ma hiya al-jamaah? Faqala ma ana alaih al-yawma wa ashabi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat ini terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Siapa itu? Al-jamaah. Siapa al-jamaah? Bukan Islam jamaah, bukan LDI, bukan ya. Apakah surga milik orang tertentu? Al-jamaah adalah ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang namanya al-jamaah apa saja ya, ma'ana alaihi, di mana aku berada di atasnya pada hari ini dengan sahabat-sahabatku, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dalam masalah muamalah, dalam masalah suluk, yaitu berpegang teguh kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah para jemaah. Sehingga apa? Al-jamaah ya siapa saja. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud, al-jamaah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang maksud jemaah adalah sesuai dengan kebenaran meskipun sendirian, meskipun buat kelompok. Dan buat kelompok tidak boleh mengangkat amir di baiat. Sampai ada para jemaah ya, itu teman saya, umnya setiap bulan itu gajinya diambil 10%. Ya, kalau gajinya 20 juta, tinggal 2 juta masuk ke dia. Kalau punya murid 10, wah Masya Allah, sang amir gak perlu kerja. 10 kali 2 juta sudah 20 sendiri dia ya. Dan ada juga yang istrinya dokter, suruh cerai sama suaminya. Cerai itu istrimu ya, nanti mau tak kawin, dicerai Pak, dikawin. Karena apa? Karena takut dengan baiat yang dilakukan. Man mata, hadisnya sahih, tapi disalahgunakan untuk kepentingan perutnya, disalahgunakan untuk kepentingan dirinya. Man mata laisa fi unuqi bai'ah famata maitatuhu maitatan jahiliyah. Hadisnya sahih. Barang siapa yang mati tidak berbaiat, sumpah setia, maka matinya seperti bangkai jahiliyah. Hadisnya sahih, tapi tidak bisa dipakai sembarangan semaunya sendiri. Karena hadis tersebut berkaitan dengan penguasa yang memiliki kekuasaan teritorial tempat ya, dan juga persenjataan seperti pemerintah kita ini. Mereka berhak untuk diminta baiat kepada kita. Karena mereka tidak minta, ya gimana lagi? Tapi bukan berarti kita harus memberontak kepada mereka. Tidak boleh membicarakan keburukan mereka di depan umum. Harus di tempat yang sepi berikan nasihat kepada mereka, sebagaimana sering kita dengarkan bersama. Nah, di sini para jemaah yang dimuliakan Allah, yang dimaksud al-jamaah itulah para sahabat Rasulullah. Itulah disebut dengan as-salafus saleh, disebut dengan ahlul athar, ahlul hadis. Ya, khairun nasi qarni, tumal ladina yalunahum, tumal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian orang berikutnya tabi'in,
orang berikutnya tabi'ut tabi'in. Bahkan lebih umum At-Taubah 100 mengatakan walladzina tabauhum bi ihsan. Siapa saja yang ikuti mereka dengan ihsan. Mereka siapa? Muhajirin dan Ansor. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kita perhatikan di sini, Abdullah bin Mas'ud ini adalah ya di antara sahabat yang ahli tafsir selain Abdullah bin Abbas. Di kalangan sahabat at-tafsir, Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib. Ya. Berkata, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa di antara kalian ingin menjadikan teladan, jadikanlah sahabatnya Muhammad sebagai teladan. Kenapa? Ya, fa innahum kanu abarra hadhil ummah quluban. Karena mereka merupakan orang yang paling baik dari umat ini hatinya. Orang yang paling baik hatinya. Ya. Wa a'maqaha ilman, dan yang paling dalam ilmunya. Wa qallaha takallufan, paling sedikit takalluf, paling sedikit memberat-beratkan diri. Ya. Paling sedikit memberat-beratkan diri. Wa aqwamaha hadiyan, yang paling lurus petunjuknya. Wa ahsanaha halan, yang paling baik keadaannya. Qauman ikhtarahumullah li suhbati nabihi sallallahu alaihi wasallam, satu kaum di mana Allah pilih mereka untuk mendampingi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fa'rafu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, ikutilah athar-athar mereka. Fa innahum kanu 'alal hadiyil mustaqim, sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Bagaimana tidak para jamaah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengeluarkan hartanya semua di jalan Allah. Bagaimana tidak Umar berlomba-lomba seakan-akan sudah menang dengan Abu Bakar, dia keluarkan separuhnya, ternyata masih belum menang karena Abu Bakar semuanya. Kalau antum masjid insyaallah enggak semuanya, cuma 2 dus. Tadi kurang 20 dus. Di sini ada berapa orang insyaallah pulang sudah tercukup insyaallah. Ya, daurah selesai, ya sudah terdaftar, kurang 20 dus. Saya lihat di sini mungkin ada 50 lebih atau 100 orang, ya. 20 orang ambil 1 dus, selesai untuk lantai. Ya. Bagaimana tidak Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan hartanya semuanya. Umar separuh, dia merasa kalah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abdurrahman bin Auf, beliau yang mengcover janda-janda mujahidin dari kalangan para sahabat. Mereka berperang di jalan Allah, siang seperti singa, malam seperti rahib. Cerita dan sejarah yang kita baca seperti dongeng. Maka benarlah dikatakan Abdullah bin Mas'ud, ya, bahwa mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Mereka paling dalam ilmunya karena murid-murid Nabi SAW. Mereka adalah orang yang paling sedikit takalluf, tidak memberat-beratkan diri dalam satu ibadah. Kemudian juga mereka paling lurus petunjuknya, paling baik keadaannya. Dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya mengemban risalah ini. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Seorang tabi'in yang bernama Ibrahim An-Nakhai, beliau mengatakan, "Lau anna ashab Muhammadin masahu ala dhufrin lama qasaltuhu iltimasal fadli fi ittiba'ihim." Seandainya sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka mengusap kukunya, mengusap kuku, maknanya mungkin waktu wudu, maka tidak akan aku basuh. Yang lain basuh kita, ya, membasuh. Seandainya diusap, maka aku tidak akan membasuhnya. Kenapa? Karena untuk mengambil keutamaan dalam mengikuti sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Umar ketika mau mencium Hajar Aswad, beliau memarahi Hajar Aswad dulu, "Kamu itu batu, dan saya tahu kalau kamu itu batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu."
tapi beliau langsung mencium. Ya. Menunjukkan apa? Bahwa perkara-perkara yang barangkali akal tidak bisa terima, tapi ini adalah petunjuk Nabi nas. Maka jangan sampai akal kita menolak nas. Yang pertama kali menolak nas dengan akalnya tidak lain adalah iblis. Ya, ma mana'aka tasjud id amartu qala khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam ketika diperintah? Jawabannya, karena engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Untuk apa aku harus sujud kepada Adam? Kata Ibnu Katsir, iblis telah mengkhianati apa? Penciptaannya, unsur penciptaannya. Karena tanah lebih baik daripada api. Tanah punya sifat dingin, bisa menumbuhkan, sementara api punya sifat panas, bisa membakar. Ya, lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Seperti itu para jemaah. Nah, ini menolak nas dengan akal. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi bin a'la." Seandainya agama semata-mata karena akal, maka bagian bawah sepatu lebih pantas diusap daripada bagian atasnya. Maka kata Ibrahim An-Nakha'i, seandainya aku melihat sahabat Nabi Muhammad mengusap kukunya, maka aku tidak akan membasuh. Untuk apa? Mengambil keutamaan dari mereka. Karena mereka tentunya ya belajar dari Nabi SAW. Ya, dan ini ashab, maknanya para sahabat Nabi, ijma. Ya, tapi kalau sahabi, kalau perkataan sahabat, apakah itu hujjah? Satu orang sahabat, apakah itu hujjah atau tidak? Maka ulama beda pendapat. Ya, yang rajih hujjah. Namun kata Syaikhul Islam, kalau ada sahabat berbeda, ya pendapat, dua sahabat berbeda pendapat, maka apa? Langkah pertama yang diambil, mana yang sesuai dengan sunnah, dengan dalil, yang lebih dekat dengan dalil. Kalau dengan dalil sama-sama kedudukannya, mana yang lebih dekat dengan Nabi SAW. Contohnya apa? Contohnya adalah orang megang perempuan batal apa tidak wudunya. Ya. Maka nabikum ayatnya ada yang ingat? Astagfirullah. Ya. Ada yang ingat ya? Maka nabikum astagfirullahaladzim. Ya, barang siapa yang safar atau sakit, ya, aula mastumun nisa walam tajidu ma'an, ya, fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biru'usikum wa aydikum min. Ya. Maka namikum maridun aw la safarin aw jaa ahadun minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa arjulikum ila famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Barang siapa yang sakit di antara kalian atau musafir atau buang air besar, aw lamastumun nisa atau mulamasah, menyentuh wanita tidak dapat air, maka tayammum. Nah, menyentuh wanita ini Ibnu Abbas mengatakan al-jima, yaitu berhubungan suami istri. Sementara Abdullah bin Mas'ud mengatakan menyentuh, mulamasah begini. Bukannya berbeda? Qaul sahabi. Makanya ulama beda pendapat. Hal qaulu as-sahabi hujjah amla? Apakah perkataan seorang sahabat hujjah atau tidak? Kalau di sini dikatakan maka minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashab. Para siapa yang ingin menjadikan teladan, jadikan ashab, para sahabat. Ya, jamak, bentuk jamak. Maknanya yaitu ijma'nya mereka. Demikian juga lau anna ashab Muhammad, seandainya sahabat-sahabatnya Muhammad. Artinya ijma' sahabat, sabilul mu'minin. Ya, hubungannya lah sabilul mu'minin, yaitu al-jamaah. Ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi. Tapi kalau perkataan seorang sahabat
Apakah itu hujjah atau tidak? Ulama beda pendapat. Ya. Yang rajih hujjah jika ada yang tidak ada yang berisi. Maka kita lihat dulu kalau ada dua pendapat, dua sahabat berbeda. Yang pertama kali kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dilihat mana yang dekat dengan dalil. Abdullah bin Mas'ud diikuti Imam Syafi'i yang namanya mulamasah menyentuh seperti ini. Abdullah bin Abbas mengatakan mulamasah namanya itu jima. Dan antum saya yakin itu pendapat Ibnu Abbas. Tapi bagaimana wajhul istidlalnya? Ya. Kemudian apa? Lihat mana lebih dekat dengan dalil kedua pendapat ini. Secara bahasa ya adalah pendapat Ibnu Mas'ud. Mulamasah seperti ini, nyentuh kulit. Ya. Nah di sini Abdullah bin Abbas sesuai dengan hadis pernah Nabi sholat, kemudian kakinya tersentuh dengan Aisyah, tersentuh dengan kakinya Aisyah. Nabi mau pergi ke masjid mencium istrinya. Di sini tidak batal, ya tidak batal. Berarti yang lebih dekat dengan dalil pendapat Ibnu Abbas. Seandainya sama-sama kuat, ambil langkah kedua, mana yang lebih dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar sama Umar beda pendapat, sama-sama kuat secara dalil, mana yang lebih dekat? Tentu Abu Bakar, ambil pendapat Abu Bakar. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah, seandainya ada pendapat seorang sahabat dan tidak ada yang menyelisihi, maka itu hujjah. Maka itu hujjah. Ya. Demikian. Kemudian yang ketiga adalah wa tarku al-ibtida'. Sebelum saya sampaikan meninggalkan bid'ah, saya sampaikan perkataan Al-Imam Al-Barbahari. Apa kata beliau? Wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu la yatimmu islamu 'abdin. Ya, sesungguhnya tidak sempurna Islamnya seorang hamba hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musliman, sampai dia menjadi orang yang ittiba, membenarkan, dan orang yang tunduk muslim. Faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amri Islam, barang siapa beranggapan masih ada sesuatu yang tersisa dari agama Islam ini, lam yakfunahu ashabu Muhammad, ya, dan tidak bisa mencukupi kepada kami ashab, para sahabatnya Nabi Muhammad, faqad kadzdzabahum, maka orang tersebut telah mendustai para sahabat Nabi. Wa kafa bihi furqa wa ta'nan alaihim, maka dengan anggapan seperti itu cukuplah itu sebagai furqa, sebagai perselisihan dan sebagai cacian celaan kepada para sahabat Nabi. Wa huwa mubtadi' dal muhdits fil Islam ma laysa fih, maka dia disebut sebagai mubtadi' yang dia tersesat dan dia mengada-ada dalam agama Islam yang tidak ada. Ya, jadi kalau menganggap para sahabat Nabi tidak menyampaikan semuanya, coba kita lihat Al-Quran itu ya dengan qiraah sab'ah, qiraah sab'ah berakhir pada siapa? Fulan 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 sahabat Nabi. Hadis Bukhari, Muslim semuanya fulan 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 berakhir pada sahabat Nabi. Seandainya langsung tabi'in, fulan 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 kemudian tabi'in langsung pada Rasulullah, ya, kok enggak ada nama sahabat? Maka apa? Dikatakan hadis tersebut makbul seandainya sanadnya sahih, ya. Kenapa? Karena tidak diketahuinya sahabat tidak berpengaruh kepada derajat hadis. Kenapa? Karena sahabat adalah orang yang udul. Para sahabat adalah orang-orang yang adil, tidak perlu dibahas. Nah, upaya Syiah para jemaah membongkar habis-habisan, di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha, di antaranya Abi Hurairah. Ya, Abu Hurairah
dibongkar habis-habisan. Kenapa? Kalau dua ini berhasil meyakinkan orang, 5.000 Aisyah meriwayatkan hadis, 7.000 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Habis agama ini. Tapi tidak akan pernah bisa. Kenapa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah kewajiban kami yang menjaganya. Termasuk inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu wa inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Apa kata Nabi? Aku diberi oleh Allah Ta'ala Alkitab dan yang misalnya. Aku diberi Al-Quran dan yang misalnya. Itu as-sunnah. Jadi sunnah termasuk wahyu yang terjaga. Wahyu yang terjaga para jamaah. Allah akan menjaga. Tak mungkin dan tidak akan pernah bisa. Namun kita jangan menjadi korban upaya mereka yang tidak pernah bisa berhasil. Tapi jadilah kita sebagai pembela. Meskipun hanya membela dengan satu kertas ada taklim, ya. Membela dengan satu dus keramik untuk masjid ini, insyaallah. Kenapa? Ke depan insyaallah ada ma'had, ya, untuk nitip anak-anak kita belajar, untuk nitip anak-anak kita untuk menimba ilmu, menghafal Al-Quran. Karena insyaallah dengan bertambahnya waktu, orang-orang yang memahami agama ini lebih baik dan lebih baik lagi daripada yang ada sekarang, lebih baik dan seterusnya para jemaah. Dan semoga Allah memudahkan urusan kita semuanya. Kemudian tarkul bid'ah, meninggalkan perbuatan bid'ah, ya, meninggalkan perbuatan bid'ah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan ikuti selain Allah sebagai wali-wali kalian. Jangan jadikan selain Allah sebagai wali-wali kalian. Al-A'raf ayat 3. Yakni di sini yaitu meninggalkan perbuatan bid'ah dan kita hanya ittiba. Ya. Nabi bersabda tentang hadis Al-Irbad bin Sariyah, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kulla dhalalatin finnar. Orang-orang yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang dapat petunjuk. Pegang erat-erat dan gigitlah dengan gigi geraham. Dan hati-hatilah dengan perkara yang baru, karena perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Dalam riwayat setiap sesat ada tempatnya di neraka. Dan hadis ini hadis yang cukup sensitif, ya. Kalau kita belum mengenal tempat, kemudian bawa ceramah, muqaddimah, innalhamdulillah dan seterusnya, 3 ayat kita baca, fa inna asdaqal hadits kitabullah, sudahlah ada yang kabur. Ya. Karena sebentar lagi akan mengatakan kullu bid'atin dhalalah, kabur. Ya. Ada kejadian langsung kabur. Ada yang Allahu Akbar, alhamdulillah, gak jadi sholat, kabur. Gak baca bismillah, batal. Nah ini, maka ini fakta yang ada. Bagaimana kita bersikapi dengan hikmah, dengan bijak, ya, dengan bijak. Ya, kalau memang tidak siap orang mendengar hal itu, jangan sampaikan kalau memang nanti menimbulkan sesuatu yang mendorot. Kalau memang disampaikan sebagai dakwah sosialisasi, sampaikan, kasih taklid, kasih catatan bahwa muqaddimah ini sering disampaikan Nabi SAW dalam ceramah beliau, khutbatul hajah, khutbatul jum'ah, ya, dan seterusnya. Karena orang ketika kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, saya dengar langsung ceramahnya seseorang di masjid di tempat kami, kita divonis oleh mereka dengan masuk neraka. Padahal akidah Ahlussunnah tidak boleh memvonis orang dengan neraka para jemaah. Tapi sebagian kaum muslimin yang begitu, kalau ada orang meninggal jadi saksi,
bukankah fulan ahli jannah, ahli surga? Langsung saya jawab, surga. Dari mana? Dan memang enak-enak kalau jadi saksi yang enak-enak yang surga. Tapi yang neraka, ya sampai gak ada yang mau. Dan kita memang tidak boleh, ya, memvonis orang neraka nggak boleh. Hatta para jemaah, ada orang mati habisnya kayak botol, peluk mati, ahli nar nggak boleh. Selama kita tahu dia muslim, tidak boleh. Kita doakan dia. Sekarang orang yang mati habisnya kayak botol, apakah tidak disolati? Disolati, menunjukkan apa? Menunjukkan harapan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah Ahlussunnah tidak boleh kita memvonis orang dengan bahwa dia ahli surga. Tidak boleh juga memvonis orang bahwa dia ahli neraka. Bahkan orang yang mati dalam keadaan sujud, tidak boleh kita katakan dia sebagai ahli surga. Tapi kalau dikatakan husnul khotimah, insyaallah. Orang asyahid pula tidak boleh. Para ulama mengatakan seperti dalam Sahih Bukhari, asyahid insyaallah. Asyahid insyaallah. Husnul khotimah insyaallah. Su'ul khotimah, ya kalau bisa sudahlah, jangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dia kalau memang dia sebagai muslim, ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sehingga kita hati-hati kembali kepada masalah ketika mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Waduh, kita divonis masuk neraka, gitu Pak ini. Ya. Kita dikatakan perbuat bid'ah dan kita divonis neraka. Tidak benar sama sekali. Karena kita nggak boleh memvonis orang dengan neraka semau kita. Tapi ancaman, ya, ancaman, dan Nabi yang mengatakan, Nabi yang bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Lalu ada pendapat, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Padahal Nabi bersabda kullu bid'atin dhalalah. Apa itu bid'ah? Secara bahasa, asyai'u al-mukhtara ala ghairi mithalin sabiq, yaitu sesuatu yang baru yang sebelumnya belum ada contohnya. Bid'ah dari kata huruf ba dan ain. Allah berfirman, badi'us samawati wal ard. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, menggunakan kata badi'. Kenapa? Karena sebelumnya langit dan bumi belum pernah ada contohnya. Itu secara bahasa. Secara istilah, maknanya apa? Maknanya adalah bid'ah secara beristilah at-ta'ab wal kalal. Secara bahasa yang lain, at-ta'ab wal kalal. Pertama tadi adalah sesuatu yang baru. Yang kedua at-ta'ab wal kalal, yaitu keletihan dan kecapean. Ini pas ukurannya. Ini disebutkan dalam kitab yaitu Al-Bid'atu wa Atharuha As-Sayyi fil Ummah oleh Salim Al-Inali. At-ta'ab wal kalal, seperti onta. Ya, orang Arab mengatakan abda'atil ibil idza barakat. Abda'a, ya. Ba'dal ain, abda'atil ibil idza barakat. Onta ambruk, ya. Ketika dia letih dia ambruk. Ya, maka makna bid'ah adalah at-ta'ab wal kalal. Bagaimana tidak taat, tidak payah para jemaah baca la ilaha gini, gimana enggak payah sampai leher mau copot kan gitu. Ya, dan para sahabat tidak pernah melakukan baca la ilaha sampai digeleng-geleng kepala. Ada juga la ilaha illallah kiri, la ilaha illallah gini. Nah. Ya, bisa pusing kalau baca, apalagi baca 1000 kali. At-ta'ab wal kalal. Ya, seperti ada orang datang kepada Imam Malik, saya mau ihram. Dari mana saya harus ihram? Imam Malik ada di Madinah. Atau Imam Malik dari Dzul Hulaifah bin Ali. Antara Masjid Nabawi dengan Bir Ali jaraknya 7 kilo kurang lebih. Kata orang itu, saya mau ihram dari Masjid Nabi sebelah kuburan Nabi supaya lebih banyak pahalanya karena lebih jauh, ya. Lumayan hemat 7 kilo baca talbiyah. Apa kata Imam Malik? Jangan, nanti tertimpa oleh fitnah. Lalu beliau bacakan An-Nur ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hati-hati orang yang menyelisihi perintah Rasul, tertimpa fitnah atau tertimpa adab yang pedih. Kita masih ingat kisah perang Uhud di mana Nabi menyuruh para sahabat jangan sampai meninggalkan gunung Uhud apapun yang terjadi. Dengan takdir Allah, ketika melihat harta rampasan perang, para sahabat berijtihad
untuk menyelamatkannya. Ternyata siasat Khalid ibn Walid, saat itu dia masih panglima pasukan kufar,